Hai Sobat Aset dan Pengadaan. Setelah kita mengetahui pendahuluan terkait aplikasi Simple, sekarang mari kita akan membahas alur paket dengan SPK. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK menurut Perpres 16 tahun 2018 pasal 28 ayat 4, yaitu untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak 100 juta rupiah. Pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 50 juta rupiah sampai dengan nilai paling banyak 200 juta rupiah. Dan pengadaan pengerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak 200 juta rupiah. Selanjutnya, mari kita simak penggunaan alur dengan SPK dimulai dari PPK. PPK, inisiasi pembuatan paket. PPK login menggunakan user ID dan password yang telah dibuatkan oleh admin Satker yang terdaftar pada aplikasi Simple. PPK memilih menu paket dengan SPK. Setelah memilih menu tersebut, maka PPK akan melihat daftar paket pengadaan langsung sudah pernah dikerjakan maupun yang sedang berjalan. Untuk membuat paket yang baru, PPK klik tombol Tambahkan Baru. Kemudian, PPK melengkapi isian pada form yang disediakan. ID paket sirup, kode kegiatan, kode output, kode MAK, pagu paket, tahun anggaran, pekerjaan, serta lokasi pekerjaan. Upload dokumen terkait file pendukung dapat berupa spesifikasi teknis maupun gambar terkait barang yang dibutuhkan. Uploadkan juga dokumen terkait HPS dan data dukung HPS. Pilih jenis paket yang sesuai. Barang persediaan atau barang modal atau konstruksi, Jasa konsultan badan usaha, atau jasa konsultan perorangan, atau jasa lainnya. Memilih tarif PPN yaitu 10% atau 1% atau tidak dikenakan pajak. Selanjutnya, klik tombol Buat Paket. Selanjutnya, PPK membuat detail paket pengadaan langsung dengan klik tombol Tambahkan Detail. PPK memilih kategori yang sudah disediakan. Memilih jenis barang, menginput spesifikasi barang berupa teks. PPK menginput jumlah barang yang dibutuhkan. Jenis satuan dapat berupa paket, atau buah, atau unit. Serta input harga satuan sebelum PPN. Setelah itu, klik tombol Tambahkan. Nah, selanjutnya PPK klik tombol Kirim ke pejabat pengadaan untuk meneruskan detail paket yang dibutuhkan. PPK memilih PP yang akan ditunjuk serta mengirimkan pesan penugasan. Sampai di sini, pekerjaan PPK akan diteruskan oleh pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan, pembuatan rincian paket. PP login menggunakan user ID dan password yang telah dibuatkan oleh admin Satker yang terdaftar pada aplikasi Simple. PP memilih menu paket dengan SPK. Selanjutnya, PP klik tombol Mata pada pekerjaan yang telah dikirim oleh PPK. PP klik tombol Masukkan survei harga untuk selanjutnya memasukkan survei harga menurut PP. PP klik tombol Buat Jadwal untuk menyusun jadwal pengadaan langsung tersebut. Jadwal terdiri dari pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi, klarifikasi teknis dan negosiasi harga, penandatanganan SPK. Dalam penyusunan jadwal, tidak ada dasar hukum yang mengaturnya. Sehingga dalam penyusunan jadwal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja. PP klik tombol Masukkan dokumen pengadaan untuk membuat dokumen pengadaan. Dalam form ini, template telah disediakan sehingga PP menyesuaikan template yang sudah ada. Mulai dari syarat kualifikasi, informasi lainnya jika dibutuhkan, dan hal ini disediakan untuk mengupload informasi yang belum tersedia dalam dokumen pengadaan, serta input nomor dokumen, tanggal dokumen, jangka waktu pelaksanaan, dan masa berlaku penawaran. Apabila PP sudah melengkapi formnya, jangan lupa klik tombol Cetak. Selanjutnya, PP klik tombol Undang Penyedia. Untuk mencari penyedia, ada dua cara yang bisa dilakukan PP. Yang pertama, PP bisa mencari penyedia dari cari berdasarkan spesifikasi.
Selanjutnya, mencari penyedia sesuai bidang usaha yang kita butuhkan. Yang kedua, PP bisa mencari melalui fitur cari dengan keyword produk. PP mengetik barang yang dibutuhkan seperti komputer, ATK, atau barang atau jasa yang dibutuhkan. Kemudian, setelah mencari penyedia dengan filter yang disediakan, PP klik tombol mata untuk melihat profil penyedia. Kita bisa melihat rating penyedia, lalu PP bisa melihat detail penyedia, dokumen verifikasi, syarat pendaftaran, dan syarat pendaftaran lainnya. Kemudian, PP cek penyedia yang sudah sesuai. Selanjutnya, klik tombol undang dan klik tombol saya setuju pada fakta integritas. Setelah klik fakta integritas, kemudian input nomor undangan dan tempat penandatanganan. Selanjutnya, PP dapat menghubungi penyedia yang diundang sesuai dengan contact person yang tertera pada detail penyedia sebagai notifikasi tambahan agar penyedia mengetahui ada undangan pada aplikasi Simple. Penyedia, pemasukan dokumen penawaran. Penyedia login sesuai dengan user yang telah didaftarkan. Kemudian, klik undangan paket dengan SPK untuk mengecek undangan dari satuan kerja. Penyedia, klik tombol undangan terlebih dahulu untuk mempelajari barang atau jasa yang dibutuhkan. Apabila penyedia setuju untuk menerima undangan paket, selanjutnya klik tombol jempol atas dan menyetujui fakta integritas. Penyedia mengunduh file pendukung yang telah diupload PPK, serta mempelajari dokumen yang telah dibuat. Penyedia klik tombol pensil. Kemudian, penyedia input penawaran harga. Selanjutnya, inputkan harga satuan sebelum PPN. Setelah itu, penyedia klik tombol masukkan surat penawaran dan masukkan inputan sesuai form yang disediakan. Mulai dari penandatanganan surat sesuai dengan pengurus yang didaftarkan, tempat penandatanganan, nomor surat, tanggal surat, kemudian klik tombol buat dan cetak. Apabila sudah menginputkan hal tersebut, maka template surat penawaran otomatis terbentuk. Langkah yang dilakukan penyedia selanjutnya yaitu mencetak template tersebut dengan menggunakan kod perusahaan, menandatangani, memberi stempel perusahaan, serta di-scan kembali. Surat penawaran yang telah di-scan selanjutnya di-upload pada menu masukkan data pendukung, serta mengupload juga file pendukung. Selanjutnya, apabila sudah menginput harga satuan, surat penawaran, dan file pendukung, maka penyedia klik tombol kirim ke pejabat pengadaan. Setelah itu, penawaran yang diajukan penyedia akan dievaluasi pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan, evaluasi penyedia. Kemudian pilih evaluasi pada detail paket pengadaan langsung. PP melakukan evaluasi administrasi dengan cek kotak di samping surat penawaran harga jika sudah sesuai dan menuliskan alasan jika tidak valid. PP melakukan evaluasi teknis dengan cek kotak di samping teknis. PP melakukan evaluasi harga dengan cek di sebelah harga tidak melebihi HPS. PP melakukan evaluasi kualifikasi yaitu surat izin usaha, NPWP, surat domisili, TDP, akta, kewajiban perpajakan. PP klik tombol undang sampai terdapat notif undangan negosiasi berhasil dikirim. PP melakukan negosiasi secara manual dengan penyedia. Apabila sudah sepakat, maka PP akan memasukkan hasil negosiasi dengan klik tombol buat PA negosiasi, BAHPL, surat penetapan dan pengumuman. Kemudian, PP melengkapi data-data untuk dokumen sebagai berikut: berita acara negosiasi, berita acara hasil pengadaan langsung, surat penetapan penyedia, surat pengumuman, klik tombol kirim ke PPK dan umumkan, dan kemudian paket yang sudah disepakati akan muncul di beranda. PPK, pembuatan SPK. PPK klik tombol buat SPK. Kemudian PPK mengisi data SPK sebagai berikut: nomor SPK, tanggal SPK, nomor adendum SPK, jika ada, tanggal adendum SPK, jika ada, nilai adendum SPK, jika ada, uraian adendum pekerjaan, jika ada. Adendum sendiri tidak boleh melebihi 10% dari SPK awal. Adendum bisa dibuat untuk volume dan harga.
maksimal 10%, dan waktu sesuai kesepakatan. Ketentuan sanksi. Selanjutnya, PPK mengisi data penyedia sebagai berikut: nama bank, nomor rekening, waktu pelaksanaan, waktu pemeliharaan, khusus konstruksi, sistem pembayaran, sekaligus atau bulanan atau termin. Untuk di sistem masih memfasilitasi untuk yang pembayaran sekaligus, sedangkan termin dan bulanan masih di luar sistem. Setelah mengisi data SPK dan data penyedia, selanjutnya PPK klik tombol Add. Selanjutnya, PPK mengisi cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran dengan klik tombol Tambah isian baru dan mengisi form yang disediakan, yaitu pembayaran sekaligus, presentase pembayaran, 100% karena sekaligus, jumlah uang, progres fisik 100% karena sekaligus, bulan, mengisi bulan pembayaran, klik tombol tambahkan. Kemudian PPK refresh tampilan F5 untuk mencetak SPK. Setelah di-refresh, maka akan muncul tombol syarat umum di pojok kanan atas. PPK mengisi syarat umum pembayaran. Kemudian, menyesuaikan pada poin A2, apakah pembayaran dilakukan bulanan, termin, atau sekaligus, disesuaikan. Kemudian, mengisi syarat lainnya pada kolom lain-lain, jika dibutuhkan. Selanjutnya, PPK klik tombol Add. Maka selanjutnya, tombol di kanan atas menjadi Cetak SPK, syarat umum, ubah. Klik tombol Cetak SPK, pilih penandatanganan SPK penyedia, serta tempat penandatanganan. Kemudian, klik tombol OK. Sistem akan otomatis mencetak SPK. Kembali ke menu paket dengan SPK, maka akan terlihat dua tombol baru, yaitu Buat SPP BJ, Buat SPP. Klik tombol Buat SPP BJ, surat penunjukan penyediaan barang atau jasa, dan inputkan nomor SPP BJ, tanggal, serta tempat tanda tangan. Kemudian klik tombol cetak. Selanjutnya, klik tombol Buat SPP, surat perintah pengiriman, dan inputkan nomor surat, tanggal surat, penandatanganan penyedia, serta tempat penandatanganan. Kemudian klik tombol cetak. Penyedia menambahkan info progres pekerjaan dan pembayaran. Pada tahap ini, penyedia menginputkan tanggal progres dan tanggal pembayaran. Penyedia klik tombol tanda panah. Penyedia mengecek detail paket pengadaan langsung, kemudian pilih progres dan pembayaran. Penyedia klik tombol pensil, dan selanjutnya penyedia mengisi tanggal pengajuan, progres fisik, serta tanggal pembayaran. Selanjutnya, klik tombol simpan dan kirim ke PPK. PPK, verifikasi hasil pekerjaan. PPK klik tombol mata di sebelah kiri. PPK ke cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran. PPK klik tombol verifikasi fisik dan pilih status fisik disetujui jika sudah sesuai. Apabila PPK memilih dalam progres atau ditolak, maka PPK wajib mengisi penjelasan pada kolom verifikasi fisik. Selanjutnya, klik tombol simpan. PPK klik tombol BA pemeriksaan untuk membuat berita acara pemeriksaan. Kemudian, inputkan pengurus, nomor, dan tanggal pemeriksaan. PPK klik tombol BAST untuk membuat berita acara serah terima barang atau pekerjaan. Kemudian inputkan pengurus, nomor tanggal BAST. PPK klik tombol pembayaran, kemudian pilih disetujui. PPK klik tombol BA pembayaran, kemudian inputkan form yang disediakan sebagai berikut: nomor BA pembayaran, tanggal BA pembayaran, nomor kwitansi, tanggal kwitansi, kota, pengurus. PPK klik tombol pembayaran kembali, kemudian pilih terbit SP2D, kemudian pilih terbit SP2D. PPK klik tombol SP2D, inputkan nomor dan tanggal SP2D. PPK klik tombol save. PPK memberikan penilaian penyedia. Setelah penyedia selesai melaksanakan, maka PPK perlu memberikan penilaian kepada penyedia. Penilaian ini diberikan dalam bentuk rating bintang. Penilaian yang diberikan oleh PPK akan dirata-ratakan dengan penilaian PPK yang lain atas kinerja penyedia tersebut. Nah, untuk dapat memberikan penilaian, PPK klik tombol bintang. Selanjutnya, PPK memberikan penilaian sebagai berikut.
pengiriman barang atau penyelesaian pekerjaan. Kualitas barang atau pekerjaan, layanan pelanggan. Mengisi feedback berupa testimoni atas penyedia tersebut. PPK, klik tombol kirim. Selesai untuk alur dengan SPK.